Halo, what's up guys? Kali ini topik yang ingin saya bahas di nasib rupiah di kondisi new normal ya. Saya akan invite Pak Bambang Handianton. Oke, halo bro. Halo. Halo Ya. Pak Jimmy, apa kabar? Ya baik. Gimana kabarnya Pak Bambang nih? Gimana bro? Kabarnya baik? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Salam profit luar biasa. Profit salam cuan ya, salam luar biasa guys. Oke, bro gini bro, yang mau ingin saya Ya. share dengan bro ini, saat sekarang ini kondisi rupiah di new normal ini seperti apa sih? Oke, Mr. Jimmy. Sore hari ini kita sedikit membahas tentang nasib rupiah di kondisi new normal. Ya benar. Sebetulnya sebelum saya melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu yang namanya new normal. Oke. New normal sendiri merupakan tatanan baru yang mana pemerintah menerapkan jurus jitu untuk menyelamatkan ekonomi yang produktif dan aman dari COVID-19. Kita garis bawahi, itulah new normal. Sementara nasib rupiah sendiri di kondisi new normal pasca tanggal 27 Mei disampaikan oleh Bapak Presiden kita, kondisi rupiah masih di level 14.735 rupiah per dolar. Setelah berjalan memasuki bulan Juni, rupiah kembali menguat di level 13.840 disebabkan faktor eksternal dari dolar Amerika dalam 3 bulan terakhir mengalami pelemahan. Jadi seperti itu bro. Jadi selama kondisi COVID-19 ini rupiah sempat melemah ke paling tinggi di level berapa bro? Oke, sebelum new normal rupiah berada di level 14.735 rupiah per dolar. Setelah tanggal 27 Mei memasuki akhir bulan Mei, rupiah berada di level tertingginya di level 14.735 per dolar dan mengalami penguatan masuk di bulan Juni di level 13.840 karena beberapa faktor. Ada 3 sentimen faktor yang sangat mendukung, yang mana Bank Sentral Amerika sendiri masih mempertahankan nilai suku bunganya acuannya di 0,25%. Yang kedua, kekhawatiran para investor akan terjadinya gelombang COVID yang kedua. Yang ketiga sendiri, ekonomi global diindikasi masih mengalami ekonomi negatif di level 5%. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa sekarang ini, kalaupun terjadi pelemahan di nilai rupiah kita, itu disebabkan sementara waktu karena sentimen global yang terjadi di pasar saham Amerika mengalami kejatuhan dan kekhawatiran negara paman Sam tersebut atas terjadinya gelombang COVID-19 yang kedua. Jadi untuk sekarang ini kondisi rupiah kita masih stagnan, stabil. Tadi pagi dibuka di level 14.190 rupiah per dolarnya. Masih bermain di sekitaran ring 14.000, Mr. Jimmy. Oke, jadi bro gini, kalau prediksi bro sendiri untuk rupiah ke depan ini gimana? Bisa bakalan menguat atau melemah? Dan ke level berapa kira-kira? Untuk pandangan bro sendiri. Oke, menurut pandangan saya pribadi, rupiah bakalan bisa mengalami penguatan kembali. Karena apa? Karena pemerintah telah menerapkan atau membuka pasar kembali di tanggal 15 di tanggal 16 Juni kemarin, membuka beberapa pasar dan mall yang ada di setiap provinsi Indonesia, terutama di kota ibu kota Jakarta. Yang mana mall terbesar di Jakarta seperti Senayan City menerapkan protokol kesehatan, buka jam 11 pagi sampai jam 8 malam supaya mendongkrak penjualan retail di sektor UMKM supaya roda perekonomian bisa berjalan kembali pasca PSBB yang diterapkan di bulan Maret dan bulan April kemarin. Jadi kedepannya rupiah masih bisa mengalami
penguatan kembali di level 13.800. Oke. Nah, bro, saya kemarin tuh kalau nggak salah dapat kabar nih kalau di Jakarta kan PSBB kan memasuki masa transisi dan ternyata PSBB itu ternyata di Jakarta diperpanjang kembali. Mungkin dikarenakan angka mulai melonjak ya pada saat masa transisi tersebut ya. Nah, kalau kondisi Jakarta PSBB-nya diperpanjang lagi, apakah akan pengaruh ke rupiah kita juga? Oke, Mr. Jimmy. Jadi bukan diperpanjang, tapi new normal ini merupakan tantangan sebagai pelenturan, bukan pelonggaran, tapi pelenturan menuju tatanan baru step by step yang dilakukan pemerintah melalui jurus G2-nya. Ekonomi harus produktif dan harus bebas dari yang namanya aman COVID-19. Memang kalau kita lihat kurva skalanya secara nasional, gelombang COVID-19 ini masih tinggi ya, Mr. Gini, berada di level 41 ribuan. Tapi ada faktor-faktor sentimen yang bisa menguatkan, yang paling terpenting yang bisa menguatkan rupiah kembali. Seperti yang saya bilang tadi, Amerika masih melalui bank sentralnya masih mempertahankan nilai suku bunga acuannya di sektor rendah. Yang kedua, ekonomi global memasuki transisi ekonomi negatif, masih di level 5% sampai 8%. Yang ketiga, yang paling dikhawatirkan adalah investor sangat khawatir terjadinya gelombang kedua lagi tentang COVID-19. Oke, rilis data terbaru dari Bank Indonesia menegaskan pelemahan rupiah di kisaran 14 ribuan ke atas itu sifatnya sementara. Kenapa? Pengaruh risk off atau sentimen global dari jatuhnya pasar saham Amerika. Jadi ditambah lagi dengan memburuknya hubungan dagang Amerika dan China bisa mengakibatkan mengalami penguatan kembali di nilai mata uang rupiah kita. Berarti kalau rupiah menguat bukan berarti dia naik, tapi mengalami penurunan di bawah level 14.000. Jadi seperti itu, bro. Oke. Nah, ini ada yang komen nih, bro. Sejauh mana efek pelemahan rupiah terhadap masa depan perekonomian Indonesia? Bukankah pelemahan masih bisa ditolerir? Justru bagus untuk perekonomian Indonesia. Nah, ini gimana ini, bro? Nah, untuk pelemahan, oke. Sementara untuk pelemahan rupiah tadi kan dipengaruhi sektor eksternal. Sementara dari sektor internal sendiri, dari Indonesia sendiri, memang pemerintah telah menerapkan suatu kebijakan jurus G2 untuk menyelamatkan perekonomian melalui pertama membuka pasar dan mal di seluruh Indonesia dengan mengikuti protokol keamanan kesehatan supaya roda perekonomian kita bisa berjalan kembali antara money supply dan velocity money, uang yang beredar dan perputaran uang bisa stabil kembali. Daya beli masyarakat Indonesia bisa ramai kembali, bisa menggerakkan, bisa menjadi angin segar atas penguatan rupiah kembali. Kalau dari sektor internal, dari sektor eksternal kembali, yang dikhawatirkan adalah gelombang kedua COVID-19. Oke, kita tahu di Amerika sendiri paling tertinggi di dunia, terinfeksi kurang lebih 2 juta orang yang sudah kena di gelombang pertama COVID-19. Jadi kekhawatiran investor ditambah lagi dengan memburuknya ekonomi global memasuki 2020 ini dengan sentimen negatif berada di level 5%. Jadi guys, gak usah ragu, gak usah takut. Bagi Anda, kondisi new normal, tantangan baru ini mau menguat ataupun melemahnya rupiah, Anda gak usah ragu. Saya mempunyai jurus G2 supaya Anda bisa menghasilkan yang namanya laba profit keuntungan walaupun hanya di rumah saja. Wah, Anda mau tahu lebih lanjut? Ini asik nih, ya kan? Ini guys, pembahasannya udah mulai memanas ya, sudah asik banget ini. Nah, kira-kira cara G2-nya ini apa, bro? Ini coba di-sharingkan dulu ke teman-teman sekalian ini. Cara G2-nya saat sekarang ini. Oke ya. Oke, baik sekali. Sore hari ini saya akan sedikit berbagi kepada Anda gimana
Anda bisa menghasilkan uang walaupun hanya di rumah saja dengan cara informasi dan teknologi yang semakin berkembang dan canggih menggunakan metode digital yang mana Anda bisa mengakses melalui platform MetaTrader 4 di PT Trijaya yang mana tidak bisa mengocek tabungan Anda tapi bisa menambah isi tabungan Anda sendiri dengan caranya gimana? Dengan caranya tadi mengakses dunia digital melalui platform MetaTrader 4. Jadi terus bro, kalau kita berbicara sampai ke market Ya. nih, kira-kira ada peluang apa nih di market ini? Kalau gua udah install MetaTrader 4-nya yang Trijaya, kemudian saya juga udah invest nih, kira-kira peluang apa yang bisa diambil nih? Oke, Bisa contoh apa? peluang untuk kanan. Oke, yang paling pasti peluang sekarang ini kalaupun rupiah menguat ataupun melemah, sangat pastinya adalah peluangnya sangat pasti untuk investasi di komoditi oil atau minyak mentah dunia dan komoditi emas local London. Tapi tidak secara konvensional, melainkan melihat gadget dengan secara digital MetaTrader 4. Jadi sekarang ini kita tahu pertemuan negara-negara OPEC untuk melakukan pemangkasan kembali dari hasil produksi minyaknya. Kita mengetahui juga sekarang ini ekonomi global memasuki yang namanya era transisi ekonomi negatif. Para investor pelaku pasar akan kembali lagi memegang safe haven yaitu emas sebagai pelindung aset atau pelindung nilainya. Jadi peluang yang sangat bagus sekarang ini adalah untuk di komoditi emas. Karena apa? Demand dan supply akan bermain ke depannya karena emas sendiri sebagai safe haven. Seperti itu, Mas Rifki. Safe haven itu apa sih, bro? Ya, teman-teman Safe haven itu aset yang paling dicari adalah aset pelindung nilai. Berarti pelaku pasar akan menghindari namanya aset-aset berisiko seperti dolar. Jadi aset safe haven sebagai pelindung nilai lah yang akan dicari orang, para pelaku investor atau pelaku pasar. Apalagi sekarang ini kita tahu harga emas di konvensional pasar fisik itu masih di sekitar level 787.000 per gramnya. Sementara di pasar spot dunia, harga emas dunia itu berada di level 25.00 dolarnya. Jadi peluangnya sangat bagus dan menjanjikan untuk komoditi emas kedepannya sebagai safe haven. Caranya gampang kok bro, hanya mengandalkan gadget. Anda mengandalkan gadget Anda bisa akses melalui platform MetaTrader 4 melalui silver company kami, PT Trijaya Pratama Futures. Anda cukup hari ini 3 orang pertama, kalau hari ini bisa menghubungi saya akan berikan bonus kalau Anda join di PT Trijaya Pratama Futures. Mau tahu caranya bro? Bonusnya apa? Bonusnya apa nih bro? Asik nih. Oke, banyak orang sekarang ini belajar gimana caranya teknik trading. Saya akan memberikan bonus edukasi selama 1 bulan free, 8 kali pertemuan. Gimana sekali pertemuan bisa menghasilkan laba profit mencapai 5 juta sekali pertemuan edukasi. Jadi 8 kali pertemuan bisa menghasilkan 40 juta dalam 1 bulannya bro. Jadi dalam satu bulan bisa cuan 40 juta bro. Bisa cuan bro, 40 juta dari 8 kali pertemuan. Kalau 8 kali pertemuan berarti 40 juta totalnya ya, bro ya? Iya bro, 1 minggu saya akan melakukan 2 kali pertemuan di hari Selasa dan di hari Kamis di jam 3 sore sampai jam 5 sore saja, 2 jam. Gimana caranya mencari cuan dalam waktu tempo 2 jam bisa menghasilkan laba profit hanya mengakses platform MetaTrader 4 transaksi di komoditi gold. Wow, luar biasa guys, luar biasa. Ini pin komennya udah ada nomor Pak Bambang, juga nomor WA-nya, nomor handphone bisa dihubungi. Jangan lupa di save ya guys ya. Nah, karena ini peluang nih guys.
tertingginya di level 17,45. 45. Karena apa? Karena tadi ya, karena sentimen dari ekonomi global yang masih negatif di bawah 5%. Dan pertemuan negara-negara OPEC yang akan melakukan pangkas produksi minyak kembali. Belum lagi ditambah dengan namanya memanas kembali antara perang dagang Amerika dan Cina. Orang akan beralih ke namanya aset-aset haven seperti emas. Jadi seperti itu peluangnya masih terbuka lebar. Kalau untuk PLN sendiri sekarang gimana gambarannya? Untuk crude oil sendiri, minyak mentah kita masih stagnan harganya, masih menunggu data terbaru update secara news fundamentalnya atas pertemuan OPEC, negara-negara OPEC. Jadi pertemuan negara-negara OPEC itu bukan membahas lagi pemangkasan produksi, tapi harus mau tidak mau sudah melakukan pemangkasan produksi. Terutama kan yang selalu menolak kan negara Timur Tengah ini negara Arab. Jadi negara Arab, Iran sudah sepakat untuk memangkas produksi minyaknya. Oke ya, guys. Kadang-kadang gambaran sudah ada dari bank peluangnya seperti apa, ya kan bisa dihubungi nih nomor WA-nya. Bro sendiri ada yang ingin di sebelum penutupan ada yang ingin disampaikan ke teman-teman sekalian, bro? Baik dari Oke ya guys, sebelum saya mengakhiri penutupan seremoni ini, ya sedikit saya saran kepada Anda semua. Oke, apa sih tujuannya investasi itu? Kenapa kita harus berinvestasi? Hidup itu nggak pasti guys. Investasi itu sebagai pelindung nilai. Karena apa? Karena dari sektor kredit itu sangat memberatkan. Karena investasi itu adalah jangka panjang yang dimana dengan berinvestasi bisa memperbesar dana saving yang paling penting. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan aset. Yang ketiga, penghasilan tanpa batas. Jadi dengan berkembangnya media digital, dengan menggunakan metode yang sangat canggih, platform MetaTrader 4, marilah bersama kami bergabung di PT Trijaya Pratama Ventures. Jangan ragu, jangan bimbang. Kami memberikan edukasi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, dibimbing oleh tenaga-tenaga profesional yang ahli di bidangnya masing-masing seperti Mr. William, Mr. Rocky, dan Mr. Bambang sendiri. Jadi nggak usah ragu, kita kasih free edukasi untuk kedepannya kalau Anda segera berjoin bersama kami di PT Trijaya. Itu aja bro. Oke ya guys ya, jangan lupa nih pin komennya nomor Pak Bambang Handianto, ada nomor handphonenya, bisa di WA, bisa dihubungi. Jangan juga kelewatan peluang yang ada. 8 kali pertemuan bisa menghasilkan 40 juta guys, bisa cuan nih guys, ya kan? Oke guys, saya kira terima kasih waktunya Pak Bambang Handianto, thanks banget sudah meluangkan waktunya. Oke, Next selamat topik, sore, salam profit luar biasa. Akan saya bahas investasi anti bodong guys, so don't miss it guys. Dan seperti biasa guys, stay safe, keep healthy, see you and bye guys.